Bab 526, anak nakal layak membuatku menyesal. Bobot perkataan Yuan He tidak kalah pentingnya dengan perkataan Hu Haifan barusan. Hu Haifan, Sui Dongwei dan semua orang di Departemen Intelijen Militer terkejut. Lagi pula, tujuan yang selalu diusung Badan Intelijen Militer adalah persatuan dan gotong royong, dan meninggalkan kawan-kawan dalam keadaan apapun. Tentu saja premisnya adalah tidak ada pengkhianatan terhadap negara dan rakyat. Tapi sekarang Yuan He sebenarnya mengusulkan untuk memecat Lin Yu karena kejadian ini. Dia jelas ingin menjauhkan diri dari Lin Yu, yang telah kehilangan perlindungan dari kantor intelijen militer, pasti akan mendapat balas dendam dari aliansi Master Pedang. Tokugawa dan Fusan tiba-tiba merasa senang saat mendengar perkataan Yuan He. Apa yang dikatakan Yuan He adalah hasil yang paling mereka inginkan. Tentu saja, Anda, aliansi Master Pedang, harus setuju untuk mengakhiri masalah ini dan tidak membalas dendam pada Mayor He secara pribadi. Yuan He dengan cepat menambahkan ketika dia melihat semua orang di Departemen Intelijen Militer memandangnya dengan kaget. Oke, meskipun kami tidak terlalu puas dengan hasil ini, bagaimanapun juga, ada hubungan kerja sama antara Badan Intelijen Militer dan kami. Kami tidak bisa mempertahankannya. Lalu kami akan memberikan wajah kepada Kepala Yuan. Selama kamu mengeluarkan He Jiarong dari Badan Intelijen Militer, maka masalah ini akan berakhir di sini. Tokugawa mengangguk dan setuju, dengan sedikit kilatan jahat di matanya. Selama He Jiarong keluar dari Badan Intelijen Militer, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk bunuh anak ini di masa depan. Tidak, saya tidak setuju. Wajah Hu Haifan pucat dan dia buru-buru meraih Yuan He dan menariknya ke samping. Lao Yuan, bukankah kamu mencoba menghancurkan jembatan dengan melakukan ini? He Jiarong baru saja memberikan kontribusi besar pada kantor intelijen militer kita, dan kamu akan mengusirnya. Hu Haifan merendahkan suaranya dan menahan amarahnya. Lao Hu, pahala adalah pahala, kesalahan adalah kesalahan, kantor intelijen militer kita selalu memiliki imbalan dan hukuman yang jelas. Yuan He berkata dengan wajah serius. Yuan tua, idemu terlalu radikal. Sui Dongwei mau tidak mau membujuk Yuan He. Selama bertahun-tahun, Departemen Intelijen Militer kita telah mampu memahami tubuh murni tertinggi dan kode rahasia nomor 1. Tidak ada satupun buku kuno itu di gudang. Terus terang, He Jiarong hanyalah harta karun Departemen Intelijen Militer kita. Ya, saya akui He Jiarong mampu, tapi Lao Sui, jangan lakukan itu. Lupakan, semuanya memiliki dua sisi. Betapa He Jiarong membantu Departemen Intelijen Militer kita sekarang, jika dia memberontak di masa depan, itu juga akan sangat merugikan Departemen Intelijen Militer kita. Yuan He mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kamu tahu iblis besar pembunuh di Gunung Qiandu, kan? Berapa banyak orang yang terbunuh, 2 rekan kita saja yang mati. Hu Haifan, dengan wajah sedingin pisau, merendahkan suaranya dan berkata dengan tegas, kami Departemen Intelijen Militer telah dibentuk. Saya tidak pernah mengalami rasa malu dan hina seperti itu, tetapi ini terjadi selama masa jabatan Anda dan saya. Jika orang-orang besar di atas mengetahuinya, saya tidak tahu bagaimana mereka akan memarahi kami. Ya, jika He Jiarong mempelajari ketiga buku itu. Jika kamu teliti, kamu pasti akan menangkap iblis besar ini. Sui Dongwei juga buru-buru setuju. Yuan He mendengus dingin dan mencibir, apa yang kalian berdua katakan terlalu lancang. Apa, yang kalian maksud dengan ini adalah tanpa He Jiarong, Departemen Intelijen Militer kita tidak ada gunanya. Sekarang kita mengetahuinya sekarang yang besar iblis ada di Gunung Qiandu. Departemen Intelijen Militer kami secara langsung mengirim semua personel untuk meratakan gunung untuknya. Kalau begitu jangan lupa bahwa fakta bahwa iblis besar ada di Gunung Qiandu disebabkan oleh He Jiarong. Kata Hu Haifan dengan wajah dingin. Wajah Yuan He pucat dan dia berkata dengan dingin, Hu tua, kamu sangat memihak He Jiarong. Kamu mungkin akan menembak dirimu sendiri. Dan izinkan aku memberitahumu, jika aliansi Grandmaster Kendo pecah dan laporkan ke pemerintah Jepang, maka mereka akan secara diplomatis Kementerian Luar Negeri telah maju untuk bernegosiasi dengan Kementerian Luar Negeri negara kita. Jika masalah ini meningkat menjadi masalah antar negara,
tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Petik 2. Hu Haifan dan Sui ekspresi Dong Wei tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Ya, jika aliansi Grandmaster berusaha sekuat tenaga dan mengangkat masalah ini ke tingkat negara ke negara, maka itu mungkin akan lebih merepotkan. Direktur Hu, sudahkah Anda memutuskan? Jika Anda tidak mengeluarkan He Jiarong dari Badan Intelijen Militer, maka masalah ini tidak akan selesai. Tokugawa melihat Hu Haifan dan 3 orang telah lama berdiskusi bersama, dan dia merasa sedikit tidak sabar, dan bergegas berteriak Hu Haifan. Itu benar, Direktur Hu, jika tidak berhasil, saya pikir perlu melaporkannya ke pemerintah Tiongkok Anda. Fusan juga menggema dengan suara dingin, menoleh dan melirik ke samping Lin Yu. Lin Yu tidak berbicara dari awal sampai akhir, dia tahu bahwa tidak perlu menuduhnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Fukuyama dan Tokugawa, dia memiliki hati nurani yang bersih tidak mempengaruhi mereka. Dia tidak khawatir akan dikeluarkan dari Badan Intelijen Militer. Lagi pula, dia tidak berpikir untuk bergabung dengan Badan Intelijen Militer. Satu-satunya penyesalan yang dia rasakan adalah ketika dia dikeluarkan, dia tidak akan bisa membaca buku-buku aneh dan kuno di gudang rahasia nomor 1 Badan Intelijen Militer. Direktur Hu, harap pilih dengan hati-hati. Pada saat ini, Han Bing berdiri dan berteriak kepada Hu Haifan dengan cemas. Tanpa dia, beberapa tugas kami mungkin tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Sangat bimbang. Ternyata Departemen Intelijen Militer Anda yang besar didukung oleh He Jiarong. Mengapa, tanpa He Jiarong, Departemen Intelijen Militer Anda tidak dapat menjalankannya? Kata Tokugawa sinis. Diam, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Yuan He berbalik dan memarahi Han Bing dengan dingin. Lin Yu sepertinya melihat rasa malu Hu Haifan, dan melangkah keluar dan berkata secara proaktif, Ketua Hu, selama masalah ini dapat diselesaikan, saya bersedia keluar dari Badan Intelijen Militer. Lin Yu tahu bahwa itu tidak mudah untuk diperoleh bukti penyebab kematian seperti Hattori. Jika mereka bersikeras mengandalkan dia dan menuntut atasan, segalanya akan menjadi lebih buruk. Lao Hu, kamu mendengarnya, kan? Karena Mayor He telah mengambil inisiatif untuk mengatakan ini dengan karakter mulianya, kamu tidak perlu menghentikannya, kan? Yuan He mencibir dan berkata dengan ringan. Mayor He, ada apa denganmu? Tanggung jawab atas masalah ini bukan di tanganmu. Hu Haifan segera mengedipkan mata pada Lin Yu dengan penuh semangat, artinya dia bisa menyelesaikannya. Kepala Hu, saya sebenarnya selalu menjadi pegawai sementara di kantor intelijen militer. Faktanya, tidak ada bedanya bagi saya apakah saya dipecat atau tidak. Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, anjing gila menggonggong hanya untuk makan daging. Jika kamu tidak melemparkan dagingnya kepada mereka, mereka tidak akan berhenti berteriak. He Jiarong, kamu pintar. Tok Chuan berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum, dan kemudian ekspresinya berubah. Dan dia mengerti kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan dingin, Anda memarahi. Siapa anjing itu? Direktur Hu, tolong cepat ambil keputusan. Fusan berkata dengan dingin, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa keberadaan He Jiarong akan sangat merusak ilmu pedang kita aliansi dan urusan militer. Hubungan antara Jepang dan Tiongkok juga akan sangat merusak hubungan antara Jepang dan Tiongkok. Ekspresi Hu Haifan berubah, dan dia sedikit tidak yakin. Kemudian dia menatap Lin Yu, dengan sedikit rasa kehilangan dan ketidakberdayaan di dalamnya, matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya akan melakukannya. Saya berjanji kepada Anda bahwa Mayor He Jiarong He akan dicopot dari Departemen Intelijen Militer, dicopot. Jejak kebanggaan muncul di wajah Tokugawa dan Fukuyama, dan kemudian mereka mengangguk puas. Secercah cahaya melintas di mata Yuan He. Dia menatap Lin Yu dan mendengus dingin. Dia tahu bahwa He Jiarong berasal dari bawahan langsung Hu Haifan, Han Bing, jadi He Jiarong secara alami berasal dari pihak Lao Hu, dan dia dan Lao Hu tidak pernah berurusan satu sama lain, jadi dia mencoba segala cara untuk mengusir He Jiarong dari militer, Tetapi saya harap Anda juga dapat mematuhi perjanjian tersebut dan tidak lagi membalas dendam kepada Mayor He secara pribadi. Jika tidak, jika kami mengetahui tipuan kecil apa yang Anda lakukan terhadap Mayor He di belakang Anda,
Departemen Intelijen Militer kami tidak akan pernah tinggal diam. Hu Haifan segera berkata dengan dingin kepada Tokugawa dan yang lainnya, menambahkan. Jangan khawatir, Direktur Hu, Aliansi Grandmaster Kendo kami menepati janji kami. Petik 2. Ketua Hu, terima kasih telah menjaganya selama ini. Lin Yu memberi hormat kepada Hu Haifan. Meskipun dia belum pernah bertemu Hu Haifan sebelumnya, dia tahu bahwa Hu Haifan selalu menjaganya di belakang layar, dan dia melakukannya banyak hal. Hanya dengan dukungan Hu Haifan dia berani melakukannya. Saat dia mengatakan ini, Lin Yu melihat sertifikat ide intelijen militer miliknya dikeluarkan dan diserahkan kembali kepada Hu Haifan. Hu Haifan mengulurkan tangannya, berhenti sebentar di udara, menghela nafas, lalu mengambil kartu identitas petugas. Lin Yu melirik Han Bing dan melihat wajah Han Bing penuh semangat, hampir menangis. Jelas dia sangat enggan membiarkan Lin Yu pergi. Lin Yu tersenyum tipis padanya dan berkata dengan lembut, Kolonel Han, jaga dirimu baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar koridor. Tunggu, Yuan He memanggil Lin Yu. Dengan santai, dan berkata dengan nada netral, karena kamu bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer, kamu harus mengembalikan barang-barang yang kamu ambil dari Departemen Intelijen Militer. Dia sedang berbicara tentang 3 buku, 3 esensi misterius, jadi dia menoleh. Dan berkata dengan tenang kepada Yuan He, jangan khawatir, tidak ada sepatah kata pun yang akan hilang darimu. Berbalik dan melangkah keluar. Sui Dongwei melihat ke belakang Lin Yu dan tidak bisa menahan nafas, menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan suara kecil, sangat mudah untuk menyingkirkan Mayor He ini, tapi saya khawatir beberapa orang akan menyesalinya di masa depan. Meskipun dia mengatakan suaranya sangat kecil, tetapi masih terdengar oleh Yuan He di sampingnya. Mengetahui apa yang dia maksud, dia mencibir padanya dan berkata, menyesal. Aku, Yuan He, tidak pernah melakukan apapun yang aku sesali sejauh ini. Dia masih anak-anak, tapi dia pantas membuatku menyesal. Bab 527 Kamu adalah peri, peri kecil. Badan Intelijen Militer menghapus Lin Yu dari daftar, dan keinginan Tokugawa dan Fukuyama terpenuhi. Keduanya menghela nafas lega, dan tidak lagi berselisih dengan Hu Haifan dan yang lainnya, dan segera mundur dengan rakyat mereka sendiri. Adapun He Jiarong, perisai pelindung di kepalanya telah dilepas, dan mereka dapat membunuhnya secara perlahan di masa depan. Setelah Lin Yu kembali, dia menerima telepon dari Hu Haifan. Meskipun Hu Haifan tidak mengatakannya dengan jelas, dia memberi isyarat secara tersirat kepada Lin Yu untuk menggosok 3 buku, 3 misteri, dan menyimpannya di tangannya dianggap sebagai ukuran intelijen militer. Lin Yu melakukan apa yang diperintahkan. 2 hari kemudian, ketika dia mengembalikan buku itu kepada Hu Haifan, dia merasakan emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Dia melihat ketiga buku itu dan tidak dapat berpisah dengannya. Dia berpikir dalam hati bahwa hanya 3 buku telah memberinya keuntungan yang sangat besar. Jika saya membaca semua buku di gudang rahasia nomor 1, saya tidak tahu seberapa besar kesuksesan yang akan saya raih di masa depan. Hanya sayang sekarang ideku sudah tercekik habis-habisan di buayan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu terutama pergi ke institusi medis Li, membantu para dokter di institusi medis Li menyiapkan solusi obat, dan bekerja bersama mereka untuk memilih sukarelawan yang bersedia berpartisipasi dalam uji klinis. Karena dikeluarkan dari Badan Intelijen Militer, Lin Yu tidak lagi harus mempelajari ketiga buku itu sepanjang hari. Lin Yu memutuskan untuk pulang lagi pada malam hari setelah membaca pasien terakhir, saat itu sudah lewat jam 8 barang-barangmu dan bergegas pulang. Karena dia telah menelepon Jiang Yan sebelumnya dan mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menginap malam ini, Lin Yu sangat menantikannya, diam-diam berpikir bahwa Jiang Yan pasti akan menyiapkan kejutan tak terduga untuknya, dan bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya secara langsung. Aku akan menangis tentang kesepian sendirian di tempat tidur yang kosong akhir-akhir ini. Semakin Lin Yu memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya ketika dia naik ke atas. Setelah dia berjalan ke pintu rumahnya, samar-samar dia mendengar ledakan tawa datang dari dalam. Mengetahui bahwa aku akan kembali tidur,
Kakak Yan dan kakak senior sangat bahagia. Oh, aku tidak bisa menahannya. Kakak, aku sangat menawan. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dengan hebat kepuasan. Setelah membuka pintu, Lin Yu segera melompat masuk, melambaikan tangannya, dan berkata dengan keras, kejutan. Lin Yu kemudian mendengarkan dan menunggu teriakan sorak-sorai, tetapi tanpa diduga, Ye Qingmei dan Jiang Yan tidak menanggapi sama sekali. Tidak terjadi apa-apa. Lin Yu menoleh dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa Jiang Yan dan Ye Qingmei mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek, dengan paha putih telanjang bersandar di sofa, makan keripik kentang dan menonton serial TV. Lin Yu mengerutkan kening, berpikir bahwa mereka berdua terlalu asyik menonton TV dan tidak memperhatikannya, jadi dia segera terbatuk dan berteriak lagi dengan suara yang dalam, "Saudari, aku kembali." Kembali. Jiang Yan melirik Lin Yu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu kembali tepat pada waktunya. Pergi dan keringkan pakaian di kamar mandi." Petik 2 tanda seru. Lin Yu tiba-tiba memiliki tanda tanya hitam di wajahnya. Dia belum kembali selama beberapa hari. Jiang Yan tidak peduli untuk berlari dan memeluknya erat-erat, tapi dia benar-benar memerintahkannya untuk menggantung pakaian. Lin Yu langsung marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berjalan menuju sofa, lalu menyelinap di antara Jiang Yan dan Ye Qingmei, menekan di atas mereka. "Oh, apa yang kamu lakukan? Kamu menghalangi kami menonton TV." Jiang Yan dan Ye Qingmei tiba-tiba berteriak. Mereka berdua mengulurkan tangan untuk mendorong Lin Yu, tapi Lin Yu tanpa malu-malu bersandar di tangan mereka yang hangat dan lembut tidak bisa bergerak sekeras apapun aku mendorongnya. Jiang Yan dan Ye Qing memarahi Lin Yu dengan marah, mengulurkan kaki mereka untuk menendang Lin Yu, dan berteriak dengan nada mengancam, "Cepat minggir, atau aku akan menendangmu sampai mati jika kamu tidak melakukannya." Keluar dan meraih mereka berdua. Dia menjaga kakinya yang lembut agar tidak menendangnya, dan berkata dengan satu klik di bibirnya, "Saya rasa, kalian berdua, kalian tidak terlalu menghormati saya, kepala keluarga. Kepala keluarga sudah kembali, dan kamu tidak membawa air atau teh. Itu tidak masuk akal. Bah, kamu adalah kepala keluarga. Kamu sudah dewasa." Jiang Yan dan Ye Qingmei segera tertawa, meraih Lin Yu dan menariknya ke sofa. Jiang Yan segera duduk. Dia meraih Lin Yu dan menekannya. Jari-jari putihnya terus menusuk tulang rusuk Lin Yu. Lin Yu tidak bisa menahan tawa, dan berjuang untuk berdiri. Jiang Yan dengan cepat bergegas menghampiri Ye Qingmei dan memintanya untuk membantu mendudukkan Lin Yu dan menemaninya menggelitik Lin Yu. Lin Yu tertawa terbahak-bahak hingga dia tercakar oleh dua wanita cantik ini dan tidak dapat berbicara. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan ditaklukkan dengan begitu mudah. Dia kehabisan napas dan buru-buru berteriak, "Hahaha, kakak perempuan tertua. Aku salah, mohon maafkan aku." "Hahaha, kamu memanggil kami apa?" Jiang Yan mendengus dan memberikan kekuatan lebih pada tangannya. "Aduh, hahaha." Wajah Lin Yu memerah, dan dia merasa seolah-olah ada 100.000 semut merayap di tulang rusuknya. Gatal dan mati rasa, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, peri kecil. "Hahaha, tolong maafkan aku, lepaskan aku." Lalu siapa kepala keluarga? Ye Qingmei duduk di pangkuan Lin Yu dan mencubit paha bagian dalam Lin Yu dengan lembut. Kalian berdua adalah kepala keluarga. Hahaha, aku tidak berani lagi." Lin Yu tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di wajahnya turun. Cukup. Jiang Yan dan Ye Qingmei lalu melepaskan Lin Yu. Lin Yu buru-buru merapikan pakaian yang berantakan dan menatap Jiang Yan dan Ye Qingmei dengan sedikit kebencian. "Jiarong, tapi kamu sudah lama tidak kembali, kami sangat merindukanmu." Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba membungkuk dengan tubuhnya yang harum, meletakkan tangannya di bahu Lin Yu, dan kedua tangannya yang besar dan berair melihat ke arah Lin Yu tanpa berkedip. Dia menatap Lin Yu dengan penuh kasih sayang. Ini benar. Kebencian di hati Lin Yu terhapus, dia mengangguk penuh semangat dan berkata dengan percaya diri, "Saya sudah menebaknya sejak lama, tapi saudari Yan, saya seorang laki-laki, dan seorang pria yang melakukan hal-hal besar. Saya harap Anda bisa mengerti." "Baiklah,
Saya mengerti. Jiang Yan mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu Tuan He, yang melakukan hal-hal hebat, bisakah Anda mengambil baskom berisi air dan meremas kaki kami? Tersenyum, lalu dia juga menggema, ya, Jiarong, kamu belum ke sini malam-malam ini. Yan Yan dan aku mengalami telapak kaki yang lelah dan nyeri. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan memandang mereka dengan kebencian. Keduanya saling melirik, lalu bangkit dan dengan marah pergi ke kamar mandi untuk mencuci kaki mereka. Kemudian dia kembali dan mencubit kaki Jiang Yan dan Ye Qingmei secara bergantian. Karena kaki mereka sangat putih dan lembut, mereka sama sucinya dengan karya seni dan tidak boleh dimainkan. Selain itu, Lin Yu telah berada di rumah sakit selama periode ini dan bahkan tidak pernah menyentuh tangan Jiang Yan, jadi dia merasakan sedikit gelisah untuk beberapa saat. Setelah meremas Ye Qingmei, dia tiba-tiba berdiri dan memeluk pinggang Jiang Yan sebelum meremas salah satu kaki Jiang Yan. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan menamparkan dadanya dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tidak, Saudari Yan, aku terlalu mengantuk, ayo tidur. Meskipun Lin Yu mengatakan ini, kedua matanya sebesar lonceng tembaga, bahkan samar-samar bersinar dengan lampu hijau lapar. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Ye Qingmei, Senior, ini sudah larut, kamu harus segera tidur. Tidak sabar untuk memeluknya. Ye Qingmei tidak dapat melihat sedikit informasi dari Lin Yu, wajahnya tidak bisa menahan memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, bah, kamu bajingan busuk. Tapi dia mendengar seruan Jiang Yan dari dalam ruangan itu. Mau tak mau dia merasakan rasa asam di hatinya, dan sedikit rasa kehilangan melintas di ekspresinya. Karena sudah terlalu lama dia tidak melihat Jiang Yan, api berkobar hampir sepanjang malam. Jiang Yan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia mengancam akan mengusir Lin Yu dari tempat tidur, tetapi Lin Yu menyerah. Mau tak mau aku merasa bersemangat, berpikir dalam hati. Benar saja, tubuh yang sangat murni ini sungguh luar biasa. Saya baru berlatih selama beberapa hari. Setelah berjuang hampir sepanjang malam, saya masih merasa penuh energi dan energi. Sepertinya saya akan terus berlatih keras di masa depan. Jiang Yan bahkan tidak bangun dari tempat tidur keesokan harinya, jadi dia meminta izin dan terus tidur. Lin Yu bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Setelah bangun, dia pergi ke klinik medis bersama Ye Qingmei. Setelah itu, dia menjelaskan beberapa patah kata kepada Dou Xinyei, mengemasi barang-barangnya, dan hendak pergi ke institusi medis Li untuk membantu, memilih relawan, tapi saat ini, tiba-tiba Anne menelpon. Tuan He, apakah Anda sibuk? Suara Ani di ujung telepon terdengar memesona, dengan sedikit kegembiraan. Saya akan segera tiba di Bandara Internasional Beijing Anda. Jika Anda tidak sibuk, bisakah Anda jemput aku? Bab 528 lama tidak bertemu, aku bahkan merindukanmu. Lin Yu sangat bersemangat ketika mendengar perkataan Ani. Awalnya dia ingin bertanya pada Ani kapan dia akan datang. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Ani, tapi dia tidak menyangka Ani akan datang di waktu yang tepat. Karena kemampuan mengemudinya kurang baik, Lin Yu meminta Bu Cheng mengemudi bersama untuk menjemput Ani di bandara. Meskipun Ani mengatakan ini tengah hari, Lin Yu tidak bisa menahan diri dan bergegas terlebih dahulu. Jadi setelah dia dan Bu Cheng tiba di bandara, sebelum Ani turun dari pesawat, Lin Yu menunggu dengan sabar. Bu Cheng berdiri, dia tidak berkata apa-apa, tidak menanyakan apapun, dan sepertinya tidak memiliki rasa ingin tahu tentang apapun. Kakak Bu, berbahagialah. Melihat wajah dingin Bu Cheng, Lin Yu segera mengingatkannya, takut dia akan menakuti Ani dan yang lainnya. Saya sangat senang, kata Bu Cheng dengan cermat, wajahnya sedingin besi. Petik 2 petik 2. Lin Yu, kalau begitu tersenyumlah jika kamu senang, kakak Bu. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, tersenyumlah. Bu Cheng melirik ke arah Lin Yu, lalu mencoba nyengir, menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Saudara Bu, tidak perlu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Lin Yu menekan 10.000 kata di dalam hatinya dan mengangguk padanya sambil tersenyum. Bu Cheng kembali ke tatapan dinginnya dan meminta maaf,
saya tidak punya banyak pengalaman di bidang ini. Saya bisa melihatnya. Lin Yu terkekeh. Dia benar-benar tidak menyangka masih ada orang di sini dunia yang tertawa terus-menerus. Tidak ada pengalaman. Hei, pada saat ini, suara gembira tiba-tiba datang dari kejauhan. Lin Yu dengan cepat menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat seorang gadis pirang cantik dikelilingi oleh 7 atau 8 orang di kejauhan dan melambai padanya, tidak lain adalah Ani. Bu Cheng mendongak dengan rasa ingin tahu. Bahkan orang yang dingin dan tanpa emosi seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri ketika dia melihat Ani, dan mau tidak mau meliriknya lagi. Saya melihat gadis pirang ini mengenakan setelan profesional hitam, dengan lapisan stoking hitam mengilap di kedua paha putih rampingnya, dan sepasang sepatu hak tinggi Morea Blahnik bertatakan berlian hitam yang melengkung anggun bahunya, serasi dengan kulit putihnya dengan sempurna, dan mata biru tua itu seterang permata, memancarkan cahaya menyilaukan yang menarik perhatian semua pria di sekitarnya terlihat penuh cemburu. Ani, Lin Yu mau tidak mau matanya berbinar setelah melihatnya. Dia menemukan bahwa N hari ini bahkan lebih mempesona daripada saat mereka pertama kali bertemu. Temperamen kesepian dan dingin di tubuhnya membuatnya begitu asing, vulgar. Wajah Ani penuh kegembiraan setelah melihat Lin Yu, dan dia juga sangat bersemangat di dalam. Dia berjalan beberapa langkah dengan cepat, berpura-pura berlari dan memeluk Lin Yu, tetapi dia sepertinya menyadari bahwa ini adalah tempat umum yang ramai di bandara, dan ada orang yang mengikutinya. Ada begitu banyak bawahan, jadi dia segera memperlambat langkahnya lagi, berjalan ke arah Lin Yu dengan sangat anggun, mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Lin Yu, senyuman menyebar dari sudut matanya ke arahnya, seluruh wajahnya, hei, kita bertemu lagi. Ya, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Yu mengulurkan tangannya dan memegang telapak tangannya yang lembut, sambil bercanda berkata. Kamu baik-baik saja. Ani menatap Lin Yu tanpa berkedip, dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya. Tidak buruk, Lin Yu tersenyum. Melihat Ani mengenakan sepatu hak tinggi dan lebih tinggi darinya, atau lebih tepatnya, saudara Jiarong, dia merasa sedikit malu. Melihat semua orang di sekitarnya melihat ke arah mereka, dia tersenyum pada Ani. Berkata, kalau begitu apa, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan dulu. Lalu kamu bisa istirahat yang baik dan menghilangkan jet lag. Tidak perlu, kami datang ke China kemarin lusa. Kami tiba di Qinghai dulu, lalu kita duduk lagi hari ini. Pesawatnya datang. Ani tersenyum pada Lin Yu, bibir merah cerahnya membuat jantung semua orang berdebar. Bagus sekali. Ada yang ingin kubicarakan denganmu sore ini. Ayo, kita pergi makan malam. Kata Lin Yu dengan nada agak bersemangat. Oke. Aku ingin makan besar. Ani bercanda sambil tersenyum. Dia tahu bahwa dengan kekuatan finansial Lin Yu saat ini, tidak peduli seberapa mahal makanannya, itu akan menjadi hal yang mudah bagi Lin Yu jauh di Amerika Serikat, dia sangat prihatin dengan perkembangan Lin Yu. Setelah keluar dari bandara, Ani berbalik dan berkata kepada sekelompok orang di belakangnya dengan nada dingin, kamu harus kembali ke hotel dulu. Ingatlah untuk memilah informasi yang diperoleh beberapa hari terakhir ini, Presiden. Tanda seru petik 2. Ani, ajak mereka untuk berkumpul, aku mampu membelinya. Tidak perlu, mereka masih memiliki pekerjaan. Ani tersenyum, lalu mengikuti Lin Yu ke dalam mobil. Hei, apakah ini pengawalmu? Ani mau tidak mau bertanya setelah masuk ke dalam mobil dan melihat Bu Cheng selalu kedinginan. Oh, tidak. Ini saudaraku, Bu Cheng. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Bu, kamu keren. Ani tersenyum pada Bu Cheng. Lin Yu memesan restoran barat yang sangat mewah di Beijing. Lingkungannya sangat elegan dan makanannya sangat lengkap. Tuan He, ayo kita bicara. Saya akan duduk di meja ini. Bu Cheng takut mengganggu Lin Yu dan Ani, jadi dia berinisiatif untuk duduk di kursi kosong di sebelahnya. Ani jelas tidak tertarik dengan bahan-bahan di sini, jadi dia memesan beberapa dengan santai, lalu menatap wajah Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, Hei, aku sudah setahun tidak bertemu denganmu. Kamu telah berubah. Petik 2 tanda tanya, di mana kamu berubah? Petik 2, Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Saya menjadi lebih dewasa dan maskulin.
Ani mengedipkan mata birunya dan berkata khusus untuk meniru aksen Beijing. Lin Yu merasa terhibur dengan kata-katanya, dan berkata, Nona N, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sangat menawan dan awet muda. Seperti ini, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jadi N sudah tidak asing lagi dengan kedua kata tersebut. Ia sangat muak dengan pria yang mengucapkan kata-kata tersebut, namun kini kedua kata tersebut terlontar dari mulutnya. Mulut Lin Yu, dia merasa aku sangat terkesan hingga rona merah muncul di pipiku. Ani, berapa hari kamu akan tinggal di sini kali ini? Lin Yu bertanya padanya, berencana memanfaatkan beberapa hari N di sini dan meminta N membantunya memeriksa apakah sukarelawan yang dipilihnya cocok. Meskipun dia telah menyiapkan solusi obatnya, efeknya terkait dengan gen para sukarelawan, dan gen tersebut milik pengobatan barat. Dia tidak tahu banyak tentang itu. Sangat cocok untuk meminta bantuan Ani, dan untuk para sukarelawan ini. Memantau sel perubahan pada tubuh juga membutuhkan pengetahuan pengobatan barat. Alangkah baiknya jika Ani bisa membantunya memeriksakannya. Petik 2. Kali ini saya akan tinggal di China sebentar, tapi saya hanya bisa tinggal di ibu kota selama 2 hari. Besok malam saya akan bergegas ke Jinmen, di sebelah ibu kota, untuk mengunjungi seorang teman dan mendiskusikan beberapa hal. Sambil tersenyum, oh, kamu akan berangkat besok. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan kecewa di wajahnya saat mendengar ini. Ani memiringkan kepalanya dan menatap Lin Yu dan bertanya sambil tersenyum, kenapa, hei, kamu enggan melepaskanku? Jika kamu enggan meninggalkanku, setelah aku kembali dari Jinmen, kamu bisa datang ke ibu kota dan tinggallah beberapa hari lagi. Tetapi ketika waktunya tiba, kamu harus menyediakan makanan, akomodasi, dan teman. Mata Lin Yu langsung berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru mengangguk dan berkata, oke, aku akan ambil uruslah. Dia langsung bersemangat. Sungguh beruntung memiliki wakil presiden asosiasi medis terkemuka dunia seperti N yang tinggal bersamanya selama beberapa hari, dan proyek bioteknologi Grup Li pasti akan mendapat banyak manfaat. Kemudian, Lin Yu dan Ani mengobrol tentang situasi mereka saat ini sambil makan, seperti sepasang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Meskipun terakhir kali Lin Yu dan Ani tinggal di Qinghai hanya beberapa hari, setelah beberapa hari itu, Ani yakin pada Lin Yu dan sudah menganggap Lin Yu sebagai sahabatnya di Tiongkok. Keduanya mengobrol dengan gembira, tetapi ponsel Lin Yu berdering di waktu yang tidak tepat. Lin Yu mengeluarkannya dan melihat bahwa itu milik Li Qianjue. Kemudian dia teringat bahwa dia di sini hanya untuk menjemput Ani, tapi dia lupa meminta izin dari Li Qianjue dan berkata dia tidak bisa datang pagi ini. Li Qianjue dan yang lainnya pasti menunggu dengan tidak sabar. Lin Yu tersenyum meminta maaf pada Ani dan segera mengangkat telepon. Jiarong, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tidak datang sepanjang pagi? Suara Li Qianjue di ujung telepon terdengar mendesak, dengan sedikit kepanikan. Oh, maaf, Kakak Li. Aku lupa memberitahumu. Begini, seorang temanku datang. Aku sedang makan di luar bersamanya. Aku mungkin tidak bisa melewatinya hari ini. Dengan nada meminta maaf. Tidak, Jiarong, kamu harus datang. Petik 2. Apa yang terjadi? Lin Yu mendengar kepanikan dalam nada bicaranya dan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Bagaimana dengan itu? Chu Yunxi akan segera datang. Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa, dan dia juga membawa wakil presiden dari asosiasi medis terkenal di dunia. Dia mengatakan bahwa negosiasi telah selesai. Selama negosiasi telah selesai, pemeriksaan telah berlalu, asosiasi medis ini bersedia bekerja sama dengan kami. Petik 2. Karena Chu Yunxi juga memegang 30% saham proyek bioteknologi ini, tentu saja Chu Yunxi berhak untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Chu Yunxi. Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, menatap N di seberangnya, dan kemudian berbisik, asosiasi medis terkenal. Karena mereka bersedia bekerja sama dengan kita, itu adalah hal yang baik. Mengapa kamu panik? Lin Yu tidak keberatan bekerja sama dengan banyak organisasi seperti asosiasi medis yang terkenal secara internasional ini. Akan menjadi hal yang baik jika dia dapat bekerja sama dengan banyak organisasi, yang dapat mendorong pengembangan proyek bioteknologi Li dengan sangat cepat. Hal yang bagus.
Jiarong, kamu bingung. Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa, Chu Yunxi menemukan asosiasi medis ini. Jika kita benar-benar bekerja sama dengan mereka, maka Chu Yunxi tidak terlibat dalam proyek ini. Sudahkah kamu memastikan dominasimu? Petik 2. Bab 529, Asosiasi Medis Oriental Unggul. Kekhawatiran Li Qianjue bukannya tidak masuk akal. Lagi pula, begitu mereka bekerja sama dengan asosiasi medis semacam itu, mereka secara alami harus mengikuti jejak orang lain dan belajar dari pengalaman orang lain, dan asosiasi medis ini secara alami akan menyentuh bidang inti proyek mereka. Karena asosiasi medis ini didirikan oleh Chu Yunxi, tentu saja ia memiliki hubungan yang sangat penting dengan Chu Yunxi. Oleh karena itu, Chu Yunxi, seorang pemegang saham kecil, dapat mengendalikan kekuatan perusahaan yang sebenarnya. Kekhawatiranmu bukannya tidak berdasar. Lin Yu mengangguk setuju setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia juga tidak ingin melihat inisiatif proyek bioteknologi yang diselenggarakan bersama oleh Li dan Chu jatuh ke tangan Chu Yunxi. Jadi, kamu harus membantuku memikirkan cara, Jiarong. Li Qianjue di ujung telepon berkata dengan cemas seperti semut di panci panas. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi setelah aku dan temanku selesai makan, kata saudara Li padanya. Oh, kita belum selesai makan, dan hari bunga lili akan dingin saat itu, Jiarong. Li Qianjue hendak menangis tapi tidak menangis. Teman macam apa ini, sehingga Jiarong bisa membawanya begitu serius? Dia berkata dengan sangat cemas, Chu Yunxi baru saja berkata, mereka telah menelepon saya dan mereka akan datang setelah makan malam. Jika itu adalah asosiasi medis terkenal, haruskah saya menolaknya atau tidak? Sekarang, organisasi medis ini benar-benar luar biasa dan memiliki status yang sangat tinggi di dunia, jadi dia mungkin tidak bisa menolak sama sekali. Begitu dia menolak, dia akan memutuskan jalur pengembangan untuk dirinya sendiri, mungkin menyinggung asosiasi medis orang lain dan membawa konsekuensi besar bagi dirinya sendiri. Oh, mereka tidak pergi sampai mereka selesai makan. Kenapa kamu terburu-buru? Jangan khawatir, aku dan temanku akan pergi segera setelah kita selesai makan. Lin Yu berkata sambil tersenyum, jelas tidak menanggapinya dengan serius, karena dia tahu bahwa apapun asosiasi medis yang dia ikuti, asosiasi medis itu tidak sebesar asosiasi medis yang diwakili N di hadapannya. Anda harus tahu bahwa status hierarki pengobatan Barat tidak lebih lemah dari pengobatan tradisional Tiongkok. Asosiasi medis terkemuka dunia seperti Amerika Serikat dan asosiasi medis internasional besar menghormati mereka karena mereka perlu mengirim orang ke Amerika Serikat untuk perawatan medis secara teratur. Belajar dari asosiasi untuk meningkatkan daya saing organisasi asosiasi medis Anda sendiri. Jangan selesaikan makanmu, Jiarong, tolong datang ke sini secepatnya agar kita bisa mendiskusikan tindakan pencegahannya. Petik 2. Jangan khawatir, Saudara Li, aku akan mengurusnya. Lin Yu meyakinkannya sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Ada apa? Hei, kamu baik-baik saja. Ani mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan sangat masuk akal, jika kamu punya sesuatu, pergilah dan sibuklah. Aku akan kembali sendiri sebentar lagi. Salah, tapi itu saja. Masalah ini juga ada hubungannya denganmu, jadi kamu harus ikut denganku nanti. Lin Yu mengedipkan mata padanya dan memberinya senyuman yang sedikit bermakna. Itu ada hubungannya denganku. N sedikit bingung dengan senyumannya, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, baiklah, suatu kehormatan bagiku bisa membantumu. Ayo pergi. Aku akan membicarakannya setelah makan malam. Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum, dan mulai makan perlahan. Menurutnya, akan lebih tepat membiarkan Chu Yunxi dan orang-orang dari asosiasi medis pergi ke sana dulu, baru kemudian mereka. Setelah makan, Lin Yu membawa Ani langsung ke rumah sakit Li. Yang tidak disangka Lin Yu adalah setelah mereka tiba di gedung utama institusi medis Li, dua mobil Lincoln hitam kebetulan diparkir di depan pintu gedung, lalu belasan orang turun dari mobil, salah satunya adalah Chu Yunxi, dan bersama Chu Yunxi, ada seorang pria parubaya berusia 40-an dengan mata. Saya melihat pria parubaya itu tidak tinggi, tingginya hanya sekitar 1,6 meter,
dia mengenakan setelan abu-abu putih dan kepalanya dicukur bersih. Dia mengangguk dengan ekspresi tegas dan mengikuti Chu Yunxi. Tidak tahu apa yang dia katakan, tapi Chu Yunxi mengangguk berulang kali dengan senyuman di wajahnya. Karena Chu Yunxi jauh lebih tinggi daripada pria berpotongan cepak, Chu Yunxi membungkuk dan terlihat sedikit rendah hati ketika mendengarkan pria berpotongan cepak. Melihat tatapan menjilat Li Qianjue, Lin Yu tahu bahwa pria cepak ini pastilah wakil presiden dari asosiasi medis yang disebutkan Li Qianjue. Institusi medis. Jiarong, kenapa kamu membawaku ke sini? Setelah turun dari mobil, Ani melihat tulisan, Institusi Medis Li, dan bertanya pada Lin Yu dengan bingung. Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Lin Yu tersenyum padanya, lalu membawanya ke dalam gedung. Hei Jiarong, Chu Yunxi baru saja masuk ke aula bersama pria berambut cepak itu. Ketika dia melihat Lin Yu, dia tidak bisa menahan matanya menjadi dingin, tampak sedikit terkejut. Ketika dia melihat Ani di sebelah Lin Yu, matanya tiba-tiba berbinar, dan wajahnya bersinar dengan warna cerah. Dia jelas terpesona oleh kecantikan Ani, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ani. Mau tak mau ia mengumpat dengan keras di dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa banyak keberuntungan seumur hidup yang dimiliki bocah ini, dan dia dikelilingi oleh beberapa wanita cantik terkemuka. Dengan jati diri dan statusnya yang dimilikinya, ia telah melihat ribuan wanita cantik, namun saat ini matanya masih belum mampu melepaskan diri dari N, cukup untuk melihat betapa luar biasa pesona N. Dibandingkan dengan penampilannya, auranya yang kesepian, dingin, dan sombong lebih menarik. Ini adalah aura alami yang berkembang dari posisi yang sangat tinggi dalam waktu yang lama, namun hal ini membuat para pria ingin menaklukkannya. Chu Yunxi tidak hanya tertarik pada Ani, tetapi bahkan pria berpotongan pendek yang bersama Chu Yunxi juga memperhatikan Ani. Matanya tidak bisa menahan untuk tidak menyala, dan dia mendorong lensa tebal di rongga matanya menatap Ani. Dada dan pahanya terangkat, dengan sedikit kata-kata kotor di matanya, dan dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. N sepertinya memperhatikan tatapan pria pendek berkepala datar itu, melirik ke arahnya, dan mengerutkan keningnya dengan jijik. Lalu dia tampak terkejut, menatap pria pendek dengan kepala datar di wajah dan tubuhnya, dan tiba-tiba melangkah maju ke arahnya. Inisiatifnya sendiri. Dia mengambil 2 langkah, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apakah Anda Presiden Sasaki dari Asosiasi Medis Oriental? Mata Sasaki tiba-tiba terbuka lebar ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia sangat bersemangat berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, wanita cantik, Anda kenal saya. Apakah Anda juga dari bidang medis? Setelah menanyakan hal ini, Sasaki merasa bahwa dia sedikit berlebihan. Ini adalah institusi medis Li, dan setiap orang yang bekerja di sini pasti dari bidang medis. Tidak buruk. Ani tersenyum padanya, tetapi melihat dia tidak mengenalinya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Nona, apakah kamu keberatan jika aku menanyakan namamu? Sasaki menyeringai. Namaku Ani. Ani tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur. Oh Nona N, namamu bagus sekali. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada wanita secantik itu di institusi medis kecil di China. Sasaki mengangguk penuh semangat dan terlihat tertarik dengan nama N tanpa banyak emosi. Dia buru-buru mengeluarkan kartu nama dari tangannya, menyerahkannya kepada N, dan berkata, Nona N, untuk wanita cantik dan cakap seperti Anda, bekerja di institusi medis sekecil itu adalah masalah besar. Sayang sekali. Jika Anda bersedia, Anda dapat datang ke Asosiasi Medis Oriental kami untuk bekerja kapan saja, dan saya jamin Anda mendapatkan perawatan tertinggi. Matanya bersinar ketika dia berbicara, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Tidak perlu. Ani tersenyum tipis padanya, lalu mundur ke sisi Lin Yu, dan dengan lembut meletakkan tangannya di lengan Lin Yu. Lin Yu merasa sedikit terkejut, terlihat sedikit terkejut, tetapi N sangat alami. Ini hanyalah perilaku etiket yang normal bagi orang-orang tingkat tinggi di masyarakat Amerika. Pria ini adalah... Sasaki melirik Lin Yu, sedikit mengernyit, dan berkata dengan ragu. Oh, ini juga seorang dokter. Namanya He Jiarong. Dia memiliki 20% saham di grup Li. Dia bisa dianggap sebagai pemegang saham proyek bioteknologi ini.
kata Chu Yunxi buru-buru. Jadi, kamu juga salah satu bos dari proyek bioteknologi ini. Sasaki memandang Lin Yu dari atas ke bawah, mengerutkan kening, dan berkata sedikit dengan arogan. Ya, benar. Lin Yu tersenyum tipis padanya, lalu menoleh ke arah Chu Yunxi, dan berkata kepada Chu Yunxi sambil tersenyum, Tuan Muda Chu, saya pikir Anda menyewa seorang dokter medis terkenal, menjadi sekelompok setan Jepang. Lin Yu tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali ketika dia berbicara. Bagaimanapun, dia baru saja berurusan dengan orang-orang Jepang yang ambisius di aliansi Master Kendo, dan juga diserang oleh Tokugawa dan Fukuyama. Masyarakat terpaksa keluar dari badan intelijen militer. Kedua, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap asosiasi medis oriental ini, dan bahkan sangat bermusuhan. Karena dia tahu bahwa yang disebut asosiasi medis oriental ini adalah asosiasi medis semi-resmi dan semi-swasta, dan beberapa dokter serta ahlinya berasal dari bekas tentara Ishii. Kalau bicara soal pasukan Ishii, kebanyakan dari mereka mungkin tidak mengetahuinya, tapi kalau bicara soal unit 731, semua orang di Tiongkok mengetahuinya dan membencinya. Pada saat itu, atas nama mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit serta pemurnian air minum, orang-orang Jepang dari unit 731 ini menggunakan sejumlah orang Tiongkok yang masih hidup dan tawanan perang koalisi untuk melakukan eksperimen senjata biologis dan kimia, yang membuat marah kedua manusia, dan dewa. Oleh karena itu, Lin Yu tentu saja tidak menyukai asosiasi medis oriental. Dia percaya bahwa sulit untuk mengubah sifat suatu negara, dan asosiasi medis oriental mungkin masih melakukan aktivitas tidak bermoral seperti itu. Rumor internasional tentang asosiasi medis oriental yang melakukan eksperimen biologis dan bakteri serta eksperimen pada manusia sama sekali tidak berdasar. Baga, Sasaki tiba-tiba menjadi sangat marah ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan tegas, Tuan He, Asosiasi Medis Oriental kami adalah organisasi pengobatan barat peringkat ketiga di dunia. Apakah Anda salah mengingat posisi Anda kali ini? Jika kami tidak memohon kepada kami tidak akan datang ke institusi medis yang kecil dan tidak penting seperti milik Anda. Bab 530 tidak pernah ada preseden. Tuan Sazumumu, Anda mungkin memiliki kesalahpahaman tentang kami. Lin Yu menegakkan tubuhnya, tidak rendah hati atau sombong, dan tersenyum ringan padanya. Orang yang berlutut untuk memohon kepada Anda adalah Tuan Chu Yunxi Chu, yang telah tidak ada hubungannya dengan kami. Petik 2. He Jiarong, mulutmu bersih, siapa yang kamu tegur? Chu Yunxi menjadi marah ketika mendengar kata-kata Lin Yu, menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak dengan marah. Tuan He, tolong bicaralah dengan Tuan Muda kami dengan hormat. Zheng Lin dan beberapa anak buahnya di belakang Chu Yunxi segera mengepungnya dan mengancamnya dengan nada dingin. Hanya beberapa dari kalian saja tidak cukup untuk aku pukul dengan satu tangan. Bu Cheng juga berdiri perlahan, tanpa emosi apapun dalam suaranya, dan bermain dengan belati perak yang bersinar dengan santai di tangannya turun, dan bunga pisau putih itu mengejutkan. Zheng Lin dan yang lainnya tidak bisa menahan pucat ketika mereka melihat punggung Bu Cheng, dan sedikit rasa takut muncul di mata mereka. Terakhir kali Lin Yu membawa Bu Cheng ke kantor mereka, Jenderal Chu, dan menjatuhkan mereka seperti memotong melon dan sayuran, mereka masih mengalami kejadian itu di kepala. Terlalu kasar, Sasaki melirik Bu Cheng dan berteriak pada Lin Yu dengan marah, apakah ini sikap kooperatifmu? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, kami juga. Chu Bos, kamu di sini. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, pintu lift terbuka, dan Li Qianjue keluar dari lift, menyela dia dan tersenyum ketika dia melihat Chu Yunxi. Dia menyapanya, lalu berbalik untuk melihat Sasaki pendek di samping, dan berkata dengan bersemangat, ini pasti Presiden Sasaki, kan? Mengikuti Li Qianjue adalah Li Qianying, beberapa dokter dan asisten. Ketika Li Qianying melihat Lin Yu, dia sedikit menjulurkan lidah ke arahnya dan mengedipkan mata kirinya. Tapi ekspresinya segera berubah, karena dia memperhatikan Ani berdiri di samping Lin Yu, dan melihat tangan Ani masih di lengan Lin Yu, dia tidak bisa menahan perasaan masam dan kebencian di hatinya. Namun, Lin Yu tidak menyadarinya, dia terus menatap Li Qianjue. Mendengar apa yang dikatakan Li Qianjue barusan,
dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Masih khawatir, saya tidak ingin bekerja sama dengan asosiasi medis oriental ini. Kenapa hanya butuh 1 atau 2 jam sampai sikap Li Qianjue berubah total? Ditanya tentang wakil presidennya. Sangat hormat. Siapa ini? Sasaki mengerutkan kening dan menatap Li Qianjue di sampingnya. Oh, Ketua Sasaki, ini Li Qianjue, Ketua Grup Li, pemegang saham terbesar proyek bioteknologi ini. Chu Yunxi melirik Li Qianjue dan memperkenalkan Sasaki dengan enggan. Oh, kamu adalah Li Qianjue. Sasaki berkata dengan tatapan arogan, sepertinya grup Limu tidak mau bekerja sama dengan asosiasi medis oriental kami. Ekspresi Li Qianjue tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru menyangkalnya. Tuan Sasaki, dari mana Anda berasal? Bagaimana mungkin kami tidak mau bekerja sama dengan Anda? Siapa yang tidak tahu bahwa secara internasional, asosiasi medis oriental Anda adalah asosiasi medis terbesar ketiga di dunia? Tuan Li, Anda cukup mengenal kami. Sasaki mendengus, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, wajahnya penuh kebanggaan, lubang hidungnya hampir mengarah ke langit, dan berkata dengan keras, tetapi bawahan Anda tidak peduli tentang ini sama sekali. Anda tidak mengerti, dan Anda tidak menghormati saya sebagai wakil presiden. Bawahan saya, wajah Li Qianjue menjadi gelap, dan dia melirik ke arah resepsionis dan berkata dengan dingin, katakan saja pada saya harus menghukum mereka dengan berat. Siapa lagi, selain Tuan He Jiarong yang terkenal, yang berani berbicara seperti ini kepada Tuan Sasaki? Chu Yunxi mendengus dan memutar matanya ke arah Lin Yu. Ah, apakah itu Tuan He? Ekspresi Li Qianjue berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru menyanjung Sasaki. Presiden Sasaki, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya minta maaf atas nama Tuan He, tapi jangan tersinggung. Ayo ke atas dulu, aku sudah menyiapkan hadiah yang murah hati untukmu. Ketika Sasaki mendengar kata, hadiah kaya, ekspresinya sedikit melembut, dan dia mendengus dingin dan berkata, Tuan Li, saya tidak akan mempedulikannya kali ini. Ya, tapi ingat, Anda harus memperkuat pendidikan personel perusahaan Anda di masa depan. Petik 2. Ya, pada sudut 90 derajat dan memberi isyarat ke arah Sasaki. Gerakan tolong memberi isyarat kepada Li Qianying untuk memimpin mereka ke dalam lift. Kemudian Li Qianjue menarik Lin Yu ke samping dan berkata dengan suara rendah, Jiarong, aku baru saja lupa memberitahumu. Kupikir Chu Yunxi sedang membual tentang asosiasi medis kecil yang tidak dikenal. Adapun organisasinya, aku tidak menyangka itu menjadi organisasi asosiasi medis oriental. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya ketika dia berbicara, seolah dia mengira dia telah menemukan harta karun kali ini. Ada apa dengan asosiasi medis oriental? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, tampaknya Chu Yunxi memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Jika Anda bekerja sama dengan mereka, maka Anda tidak perlu khawatir Chu Yunxi menguasai bioteknologi ini proyek. Khawatir? Kenapa kamu tidak khawatir? Qianjue berkata dengan tergesa-gesa, tapi jangan khawatir, saya sudah memikirkan tindakan pencegahan, tapi yang utama adalah asosiasi medis yang dia bawa ke sini. Organisasinya sangat bagus, asosiasi medis oriental berada di peringkat ketiga di dunia. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita pasti akan membuat kemajuan pesat di masa depan. Wajahnya berseri-seri saat dia berbicara, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat. Dia bahkan tidak berani memikirkan tentang 3 asosiasi medis teratas dunia seperti Asosiasi Medis Oriental. Ketika mereka menghubungi Asosiasi Medis Internasional, dia sama sekali tidak menghubungi 3 asosiasi medis teratas, karena dia tahu bahwa orang-orang meremehkannya, mereka. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chu Yunxi benar-benar akan mencapai apa yang gagal dia capai. Dia tidak bisa tidak lebih mengagumi Chu Yunxi di dalam hatinya, tetapi meskipun kagum, dia masih waspada terhadap Chu Yunxi. Jika itu adalah asosiasi medis kecil lainnya, bahkan yang termasuk dalam 10 besar dunia, dia mungkin tidak dapat setuju untuk bekerja sama, tetapi karena asosiasi tersebut berada di peringkat ketiga, dia secara alami sangat ingin bekerja sama dengan mereka. Saudara Li, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyerahkan kerja sama itu padaku?
Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Faktanya, dia tidak akan keberatan bekerja sama dengan asosiasi medis lain, tetapi tidak dengan asosiasi medis oriental yang terkenal kejam ini. Oh, Jia Rong, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi meskipun kita bekerja sama dengan asosiasi medis oriental, kita masih bisa bekerja sama dengan asosiasi medis lain. Kamu bisa terus berbicara. Meskipun mulutnya dia berkata dia percaya pada Lin Yu, tapi dia sama sekali tidak mempercayainya di dalam hatinya. Saat dia hendak berbalik, dia tidak bisa menahan kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, tapi Jia Rong, jika Anda masih ingin membiarkan American Medical Association bekerja sama dengan kami, maka saya menyarankan Anda untuk menyerah saja. Saya sudah bertanya-tanya, belum lagi proyek baru seperti kami, ada proyek bioteknologi yang didirikan di beberapa negara maju. Yu ingin menjalin hubungan kerjasama dengan American Medical Association. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Li Qianjue, "Halo, Tuan Li, apa yang baru saja Anda katakan memang benar. American Medical Association memang tidak pernah bekerja sama dengan proyek bioteknologi internasional, karena American Medical Association punya faktanya, dengan teknologi biologi tercanggih, tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Yang disebut kerja sama hanyalah permintaan sepihak." Mata Li Qianjue berbinar ketika mendengar kata-kata Ani, dan dia mengangguk penuh semangat dan berkata kepada Lin. Kata Yu, "Jia Rong, apakah kamu mendengarnya? Seharusnya ini adalah teman yang kamu sebutkan di telepon. Jika tebakanku benar, dia dari Amerika, kan? Mungkinkah dia orang Amerika yang kamu sebutkan? Seorang teman dari asosiasi medis." Melihat Ani memiliki wajah putih yang khas dan mengetahui banyak tentang American Medical Association, Li Qianjue secara alami menebak bahwa dia adalah teman yang disebutkan Lin Yu. Lumayan. Lin Yu mengangguk, mengerutkan kening dan bertanya pada Ani, meskipun belum ada preseden untuk kerja sama sebelumnya, bisakah kita membuat pengecualian kali ini? Sejujurnya, proyek bioteknologi grup Li kami juga menjanjikan. Untuk Anda pelajari. Jia Rong, apa gunanya mengatakan ini padanya? Sebelum Ani dapat berbicara, Li Qianjue mencibir dan berkata tanpa daya kepada Lin Yu, keputusan ada di tangan presiden mereka. Apa gunanya Anda menemukan dokter ahli biasa seperti itu? Ketika Li Qianjue melihat usia Ani, dia secara tidak sadar berpikir bahwa kualifikasi Ani tidak terlalu tinggi, dan secara tidak sadar berpikir bahwa dia hanyalah seorang dokter medis Amerika. Seorang dokter dari asosiasi.